Baca Quran saja sunnah, zikir saja sunnah, apalagi pengajian saja sunnah, takziah saja. Kenapa ketika digabung sunnah dan sunnah ini digabung jadi bid'ah, Ustaz? Makin hancur agama ketika manusia mencampur adukkan sesuai dengan yang mereka inginkan dalam adat dan kebiasaan, dalam logika dan cara berpikir. Itulah generasi umat Islam yang Allah ridhoi. Di Taluk ini, Anda masih ingat, di Taluk ini, ketika sekian tahun yang lalu Allah takdirkan Anda memberikan tausiah ba'da maghrib juga, disambung ba'da isya. Setelah isya ada yang bertanya, setelah kajian bubar, Ustadz, ya, anak ingin bawakan pertanyaan beliau, Ustadz, ya, ketika acara kematian, takziah, orang baca Quran, orang zikir, orang ceramah digabung menjadi satu, apakah ini bid'ah, Ustaz? Ana mengatakan sejauh yang saya tahu iya. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya seperti ini, Ustaz. Kalau baca Quran saja, bukan di acara takziah, baca Quran saja, murni baca Quran, bagus nggak, Ustaz? Sunnah nggak, Ustaz? Iya, bagus, sunnah. Kalau ceramah saja misalnya, tidak ada hubungan dengan takziah, pengajian gitu, sunnah nggak, Ustaz? Iya, sunnah. Kalau seandainya kita zikir saja, Ustaz, zikir, nggak ada hubungan dengan takziah, zikir saja, sunnah nggak, Ustaz? Iya, sunnah. Jadi baca Quran sunnah, zikir sunnah, Ustaz. Iya. Ceramah sunnah, Ustaz. Ceramah iya. Takziah juga sunnah, Ustaz. Takziah saja tanpa yang lain, iya, sunnah. Ketika digabung kenapa jadi bid'ah? Lihat cara berpikir. Kalau masing-masing dipisah, Ustaz, baca Quran saja sunnah, zikir saja sunnah, apalagi pengajian saja sunnah, takziah saja. Kenapa ketika digabung sunnah dan sunnah ini digabung jadi bid'ah, Ustaz? Lihat logika yang digunakan, logika akal yang digunakan untuk agama. Jawaban kita hanyalah tiru Nabi kita tercinta. Karena yang paling tahu bagaimana bertakziah yang benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita bisa meyakini agama kita sekarang, dalam tanda kutip takziah, bahasanya itu takziah gaya kita sekarang lebih sempurna, lebih hebat, lebih terdepan kebaikan dibanding takziah yang dilakukan oleh Rasul kita tercinta? Dengan memahami yang tadi, agama terbaik adalah apa yang dilakukan Rasul SAW dan para sahabat ketika Rasul hidup, itu yang paling sempurna. Berarti yang kita lakukan sekarang salah. Kita harus kembalikan kepada cara bertakziah dan bagaimana Rasul dan para sahabat bertakziah. Karena itulah agama yang terbaik yang diajarkan Allah kepada manusia, diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat, dan dipraktekkan langsung oleh Nabi dan para sahabat. Itulah agama yang terbaik. Seketika kita modif sekarang, bukan lebih baik jadinya, tapi lebih buruk. Dan para sahabat, dan itu perintah Allah di dalam Al-Quran, bukan karangan kita. Allah yang memerintahkan kita, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin, yang ada dalam surah An-Nisa ayat 115 itu. Barang siapa yang menyelisihi Rasul dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Jalan orang yang beriman adalah orang yang beriman bersama Rasul ketika Rasul hidup. Tidak mengikuti jalan itu, Anda sudah melenceng dengan tambahan yang dianggap dengan menambah itu makin indah agama ini. Tidak makin indah agama ini, makin hancur agama ketika manusia mencampur adukkan sesuai dengan yang mereka inginkan dalam adat dan kebiasaan, dalam logika dan cara berpikir.
Agama itu adalah menjalankan apa yang Allah mau. Dan apa yang Allah mau adalah apa yang diajarkan Rasul tercinta kepada kita dan dipraktekkan oleh Rasul tercinta dan para sahabat. Itulah agama yang diinginkan Allah. Gurunya langsung Nabi Muhammad SAW, yang mempraktekkannya adalah Nabi dan para sahabat. Ketika para sahabat mempraktekkannya, Rasul yang mengawasi agama di zaman itu. Siapa yang menjadi pengawas agama ketika para sahabat mengamalkan syariat? Rasulullah. Maka umat Islam dalam agama wajib kembalikan ke masa keemasan Islam, kembalikan ke masa kesempurnaan Islam, kembalikan ke masa di mana itulah Islam terbaik yang diamalkan manusia di permukaan bumi, yang turun firman Allah tabaraka wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Itulah generasi umat Islam yang Allah ridhoi, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridho kepada mereka. Siapa? Muhajirin dan Ansar. Itulah generasi yang Allah katakan kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat kalian. Siapa kalian di sini? Yang kepada mereka Nabi bacakan ayat itu. Kalian adalah sebaik-baik umat. Para sahabat di level paling tinggi dalam kebaikan itu. Kepada mereka ayat ini Allah turunkan dan Rasul yang membacakan kepada mereka kuntum khaira ummah. Hati-hati kita menganggap bahwa cara beragama yang kita lakukan sekarang lebih baik daripada cara beragama yang dilakukan Rasul dan para sahabat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Dan itu terjadi di tengah umat Islam sekarang ini, ada pemahaman yang seperti itu. Gak ada salahnya, padahal sudah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah agama terbaik adalah ketika Nabi hidup dan para sahabat. Makin lama agama itu semakin turun. Dia akan semakin turun kualitas agama. Kalau ingin dalam ilmu agama, ingin kembali kepada agama terbaik, kembalikan ke agama seperti yang diamalkan, diajarkan dan diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Karena itulah masa keemasan Islam. Beda dengan dunia. Ilmu dunia naik, ilmu dunia makin sempurna. Kalau kita lihat ilmu dunia di zaman Rasul kita tercinta, ilmu dunia ya, zaman kita lebih baik. Nabi sudah memberikan, kalian lebih tahu urusan dunia.